Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan? Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan, tetap menjaga kesehatan, sehingga kalian bisa belajar dengan baik hari ini. Hari ini juga kita akan mempelajari materi tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini yang diperjuangkan oleh manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam masyarakat. Untuk keadilan bisa dilihat di bawah sini ada gambar timbangan, ya. Kalau adil berarti sama seimbang, ya. Kemudian ada truth, ada honesty itu kejujuran. Jadi antara kebenaran dan kejujuran itu sama, ya, hampir sama. Keadilan merupakan suatu kondisi yang didambakan setiap insan. Jadi semua manusia menginginkan bahwa dalam hidup ini ada keadilan di dalam hidup. Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Tidak berat sebelah, berpihak pada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Tidak boleh merampas hak orang lain, baik itu hak asasi maupun hak sipil. Kita diharapkan untuk menghormati hak hidup, ya, hak-hak asasi, hak-hak sipil yang ada di dalam kehidupan kita ini. De facto pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat kita menemukan banyak praktek ketidakadilan, entah dari segi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Seperti sekarang ini banyak terjadi demo di mana-mana. Ini adalah contoh dari praktek di mana orang meminta keadilan. Jadi di dalam kehidupan banyak sekali praktek ketidakadilan. Jadi ada orang, sekelompok orang atau banyak orang, ya, berdemo meminta keadilan. Tapi hati-hati zaman sekarang, jangan sampai Anda terprovokasi, kemudian terprovokasi dengan berita-berita hoax, ya. Nanti yang rugi adalah Anda sendiri. Jadi harus teliti, ya, harus cermat melihat berita-berita yang ada di media sosial. Jangan cepat untuk mengambil kesimpulan. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sadar atau tidak sadar sering tidak menghormati hak milik orang lain. Banyak sekali kejadian orang-orang yang tidak, atau oknum-oknum yang tidak menghormati hak milik orang lain. Contohnya mencuri, kemudian mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Ini adalah contoh dalam masyarakat bahwa seringkali kita sadar atau tidak sadar kita tidak menghormati hak milik orang lain karena keegoisan kita sendiri. Berdasarkan kodrat, manusia berhak atas milik pribadi. Semuanya kita mempunyai hak milik pribadi. Perintah ke-7 dan ke-10 dalam 10 perintah Allah melindungi hak milik. Jadi perintah ke-7, diingat kembali, perintah ke-7 dalam 10 perintah Allah, yang ke-7 adalah jangan mencuri, dan ke-10 adalah jangan mengingini hak milik sesamamu secara tidak adil. 10 perintah Allah melindungi hak milik. Jadi Allah sudah memberi perintahnya agar kita melindungi hak milik
kita juga melindungi hak milik orang lain. Kedua perintah itu mewajibkan kita untuk mengamalkan keadilan. Keadilan ketika kita tidak merampas hak orang lain, ya. Merelakan dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jangan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Orang lain juga mempunyai hak dalam hidupnya. Jadi kita harus menghormati. Kalau memang ada masalah, dibicarakan secara baik-baik. Ya. Kalau tidak setuju, diberikan pendapatnya. Jangan langsung terprovokasi, kemudian merusak segala sesuatu. Ya, termasuk nanti juga pribadi kita yang juga merasakan dampak dari ketika kita berbuat tidak adil terhadap orang lain. Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Jadi kebenaran dan kejujuran itu berkaitan erat. Orang yang jujur berarti orang yang bertindak atas kebenaran. Orang jujur, ketika kita mengatakan jujur, berarti kita mengatakan yang benar, ya, mengatakan sesuatu yang benar. Kalau mengatakan yang tidak jujur, berarti kita berbohong. Kontra dari kebenaran adalah berbohong, dusta, fitnah, tipu muslihat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup kita sampai sekarang ini, ya, kita dalam kehidupan sering kita berbohong, ya, berdusta, ya, menfitnah, kita juga menipu. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak benar. Dan perbuatan ini membuat kita menjadi orang yang tidak jujur dalam hidup. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, melainkan juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Tidak hanya berarti berbohong, melainkan juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Kita ambil dalam kebenaran-kebenaran yang telah difirmankan oleh Allah. Jadi bukan hanya berarti tidak bohong, ya. Kebenaran-kebenaran itu terus kita amalkan dalam hidup kita. Allah adalah sumber kebenaran. Karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya kepada manusia. Maka Allah berfirman, jangan bersaksi dusta. Perintah yang ke-8, ya. Itu ada di kitab Keluaran bab 20 ayat 8. Jangan bersaksi dusta. Berikut kejujuran. Nilai kejujuran nampaknya sangat mahal dan langka kita temukan dalam kehidupan bangsa kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Masih saja ada kasus ujian nasional, contohnya kita masih terus mendengar banyak lembaga pendidikan yang merekayasa proses ujian hanya untuk meluluskan para peserta didiknya. Ini salah satu contoh, mungkin ada contoh-contoh yang lain lagi. Misalnya di bidang moral politik, ekonomi, ya, Indonesia itu termasuk negara peringkat atas dalam masalah korupsi. Ini ya, mental orang Indonesia ini perlu dirubah mental, ya. Mental dari hidup yang tidak jujur pada hidup yang jujur itu memang sulit merubah mental, ya. Jadi apa yang diusahakan pemerintah, ya, tentang perubahan mental dalam masyarakat Indonesia ini sangat penting sebenarnya. Dari mental ini bangsa kita akan kuat, ya. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Korupsi adalah perilaku tidak jujur dari seseorang karena mencuri uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Mengapa korupsi? Karena korupsi ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mendengar atau melihat, membaca di media sosial dan sebagainya, ada saja, ya, oknum-oknum koruptor, ya, para koruptor yang mencuri uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Nanti kalian hidup sesuai dengan profesi kalian. Pak Yosef berpesan, jangan kalian hanya mengejar uang saja,
Ya, ketika kedudukan kuasa kalian sudah punya, jangan lupa nilai-nilai hidup itu penting untuk dihidupi. Ya, itu adalah warisan, termasuk warisan iman kita sebagai orang Kristen. Ya, orang akan melihat kehidupan kalian sebagai seorang Kristen dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kita hayati dalam hidup kita. Jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan tidak curang terhadap orang lain. Kejujuran merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan. Kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Antara kata yang diucapkan dengan perbuatan. Oke, harus selaras, sejalan. Sebagai orang Kristen tentu saja kita dinasihati untuk selalu bersikap jujur. Ingat nasihat orang tua, ketika kecil, kita masih kecil, orang tua selalu mengajarkan untuk bersikap jujur. Di sekolah pun juga kita diajar untuk bersikap jujur. Maka dalam kehidupan sudah seharusnya kita menghidupi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Memang banyak godaan ya ketika kalian bekerja, itu banyak sekali godaan untuk tidak jujur. Tapi sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita mengusahakan itu ya, mengusahakan kejujuran, sikap jujur. Menghidupi nilai-nilai kejujuran di dalam hidup kita. Di tengah semua ketidakjujuran dan ketidakbenaran ini, kita harus tetap bersikap benar, jujur, dan adil. Kita dipanggil untuk bersikap benar, jujur, dan adil dalam hidup kita. Kata-kata dan tingkah laku seorang Kristen sejati hendaknya dapat dipercaya. Di apa yang kita bicarakan itu harus ya bisa dipercaya, dan tingkah laku kita harus dapat dipercaya juga. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang sifatnya bohong, ya tidak jujur kepada orang, sehingga kita tidak dipercayai oleh orang lain. Yesus berkata, jika berkata ya, hendaknya ya, jika berkata tidak, hendaknya tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Injil Matius bab 5 ayat 37. Berkata ya, hendaknya iya. Berkata tidak, hendaknya tidak. Jangan pling-plang, gitu ya. Nanti iblis itu akan terus ya, iblis si jahat ya akan mengubah ya pola pikir kita ya, hati kita, hati nurani kita, apa yang ingin kita perjuangkan bisa dirubah. Yesus juga menuntut supaya kita bersikap jujur. Kemudian terhadap orang yang munafik seperti kaum Farisi, Yesus bersikap sangat tegas ya. Jadi perbuatan kasih itu juga adalah ketika kita bersikap tegas terhadap orang. Kita menasihati orang lain. Bukan saja berteman itu misalnya ya, berbuat kasih misalnya kita mengajak teman keluar untuk makan bersama, kita mengajak teman untuk kemana bersama, foto-foto di mana begitu ya. Bukan saja itu, tapi kita juga bersikap tegas ya, memberi perhatian, memberi nasihat juga, itu adalah perbuatan kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk materi hari ini, nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang ingin kita perjuangkan dalam masyarakat. Untuk pendalaman materi ini, pendalamannya silakan anak-anak membuat refleksi lisan ya. Refleksi lisan, penghayatanku tentang keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam hidupku. Nanti refleksinya dalam bentuk rekaman, voice recorder atau rekaman suara. Ya, hanya rekaman suara, voice recorder saja. Ya, semoga dengan memahami materi ini
Anda sungguh merefleksikan hidup Anda, kembali kepada hidup kita dulu. Kita ingin merubah bagaimana pandangan kita, apakah selama ini kita sudah menghidupi yang namanya keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Semoga pelajaran hari ini sungguh menginspirasi kalian. Tetap semangat belajar dan Tuhan memberkati. Amin.